teori model atom oleh Max Planck itu menjelaskan bahwa atom dan molekul dapat memancarkan atau menyerap energi hanya dalam kuantitas diskret, seperti kemasan kecil atau bundelan. Nah, biasanya energi dari suatu kuantum dapat dinyatakan oleh E sama dengan H kali V, di mana V adalah C itu adalah kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya nih dikasih tahu di sini konstantanya itu 3 kali 10 pangkat 8 m/s. Kemudian lambda, di sini lambda adalah panjang gelombang. Panjang gelombang adalah satuannya meter. Kalau misalnya nih kalian konversi Armstrong ke meter berarti 10 pangkat min 10. Kalau misalnya dari nanometer ke meter yaitu 10 pangkat minus 9. Nah, di sini kalau misalnya dipecah, kan V kan pecahan dari C per lambda. Kalau misalnya kita gabung nih, kita konversikan gitu, E sama dengan H dikali C per lambda. H adalah suatu konstanta Planck, yaitu 6,63 kali 10 pangkat minus 34 J per second. Oke. Nah, di sini ada persamaan dari menurut Bohr, samaannya yaitu kalau di rumus awal kan E sama dengan minus RH per 1 per N kuadrat gitu kan. Nah, kalau misalnya di sini ada soal nanti kan, Oh, kakaknya di mana ini? Halo, halo. Halo. Oh, ya. Halo. Oh, Gue sabar. gimana kan? Ngelek kayaknya ngelek. Mental. Oke, oke. oke, tadi kakak kepental sampai materi mana ya? Masih tahu kalau Oke. Sampai sini kah? iya, Kak, iya. Oke. Jadi kakak ulangi ya. Nah, tadi tuh kalau misalnya kita turunkan gitu ya rumus dari si Bohr, di mana N itu kan minus RH dikali 1 per N kuadrat. Nah, di sini itu kalau misalnya dia nggak ada perpindahan elektron dari lapisan terluar ke lapisan dalam, istilahnya gitu. Nah, misalnya nih kalian dikasih soal nanti, misalnya kayak elektron tuh berpindah dari NF ke Ni, misalnya kayak gitu kan. Dari NF ke Ni. Nah, berarti rumusnya
delta E sama dengan minus RH dikali 1 per NF kuadrat minus 1 per NI kuadrat. Nah, kalau misalnya minus ini kalau misalnya dia itu mengemisikan suatu energi, di mana dia tuh dari yang tertinggi, dari N tertinggi ke N terendah. Nah, kalau misalnya dia itu positif, berarti dia itu mendapatkan energi, di mana berarti dari NI menuju ke lintasan NF gitu. Sampai sini paham nggak? Ya. Nah, di sini ada tabel. Tabel ini sangat penting karena kalau misalnya di soal nih kalian dikasih tahu nanti menggunakan sinar ultraviolet. Kalau misalnya NI-nya itu 2, 3, atau 4, berarti NF-nya itu 1. Kemudian kalau misalnya menggunakan sinar UV vis dan UV dan vis dan UV atau UV vis, kalau misalnya NI-nya diketahui 3, 4, dan 5, berarti NF-nya ada 2. Ini menurut Balmer nih. Kemudian kalau misalnya menggunakan spektrum IR, infrared, dengan NI-nya itu rentang 4, 5, 6, berarti NF-nya adalah 3, menurut pasien. Kemudian kalau misalnya infrared juga, tapi rentang NI-nya itu 5, 6, sama 7, berarti NF-nya adalah 4. Oke, biar makin paham, lanjut ke contoh soal. Jadi di sini ada soal atom hidrogen dengan elektron dalam tingkat energi yaitu N sama dengan 6 memancarkan foton cahaya inframerah. Berarti di sini kalau memancarkan itu dia dari kulit yang paling rendah ke tinggi atau sebaliknya. Kalau dia memancarkan. Dia kan berarti kalau memancarkan itu melepaskan cahaya. Ada yang bisa jawab nggak? Halo guys. Ya, Kak. Kalau misalnya nih dia memancarkan suatu cahaya, berarti energinya itu positif atau negatif? Positif. Oke, positif ya, karena dia mendapatkan suatu cahaya. Nah, di sini dikasih tahu nih bahwa menggunakan cahaya infrared atau IR atau inframerah. Nah, di sini kita disuruh menghitung perubahan energi atom atau delta E. Kalau misalnya ada soal itu ada kata-kata perubahan berarti menggunakan delta gitu ya. Tadi di sini delta E dan panjang gelombang dalam satuan Armstrong dari foton. Nah, di sini sudah diketahui N awal yaitu 6, kemudian cahaya infrared mengikuti deret pasien nih, deret pasien dari tabel sebelumnya yaitu deret pasien, kan di situ tadi NI-nya adalah 6 nih. Berarti menggunakan NF-nya itu 3. Yang ditanya yaitu perubahan energi atom, kemudian panjang gelombang dalam Armstrong. Kita jawab, berarti menggunakan rumus yang mana nih? Delta E sama dengan minus RH dikali 1 per NI kuadrat minus 1 per NF kuadrat. Kebalik nggak? Makanya gini ya. 1 per NF kuadrat, 1 per NI kuadrat. Oke, tadi diketahui bahwa nilai NF-nya itu 3 dan NI-nya 6. Oke, konstanta RH tadi ada yang ingat berapa? 2,18 2,18 kali 10 pangkat minus 8. Oke, 10 pangkat minus 8 satuan J second gitu ya. 1 per NF-nya tadi itu
6, kemudian ada nggak? NF-nya 3, sorry. NF-nya 3 kuadrat, kemudian 1/6 kuadrat. Berarti delta E sama dengan minus 2,18 dikali 10 pangkat minus 8 JS 1/9 dikurang 1/36. Tolong kalikan pecahan antara kurangkan pecahan antara 1/9 dengan 1/36. Berapa dapatnya? Kali 10 pangkat minus 8. Berapa yang dapatnya? 1/12, Kak. Oke, 1/12. Dikalikan dengan 1/12, jadi delta E-nya berapa hasilnya? Ada yang udah dapat? Kalian kalau tutor siapin ini ya, kalkulator sama tabel periodik biar enak kita. Iya, Kak. Berapa? 2,18, Kak. Minus 0,18. 18. Oke, kali 10 pangkat minus 8. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, kalau nggak paham ya, kita lanjut. Nah, di sini ada soal lagi. Sebuah elektron pada tingkat energi N sama dengan 6 dari atom H turun ke tingkat energi yang lebih rendah. Misal nih kakak buat ilustrasi di sini nih. Gini ya, misal di sini adalah 6, di sini N sama dengan 6, turun ke tingkat energi yang lebih rendah. Misal kalau N6 menggunakan foton, berarti kan di sini yang kita cari itu si NF ya, karena kita nggak tahu nih NF-nya berapa, karena nggak dikasih tahu di sini. Pakai instrumen apa, UV, UV vis, atau infrared. Berarti kita asumsikan di sini X itu. Kalau misalnya dia turun dari 6 ke X, berarti energinya positif atau negatif? Negatif. Oke, negatif ya, karena dia dari N besar ke N kecil. Tapi N kecilnya ini belum kita ketahui, karena yang ini yang mau kita cari gitu. Oke, jadi diketahui N awalnya itu 6, kemudian panjang gelombangnya itu 410 nanometer, lalu untuk tetapan RH yaitu 2,18 kali 10 pangkat minus 18, kemudian konstanta Planck yaitu 6,626 kali 10 pangkat minus 34, atau bisa dibuletin 6,63. Terus C adalah kecepatan cahaya yaitu 3 kali 10 pangkat. Nah, yang dicari adalah delta E, kemudian N akhir. Oke, jadi kita pecahkan soalnya. Berarti di sini menggunakan rumus, kita cari dulu nih si delta E-nya. Tahap yang pertama, berarti kita mencari delta E sama dengan H dikali C per lambda. Hanya tadi itu 6,63 kali 10 pangkat 34. 6,63 kali 10 pangkat minus 34 J per second. Kecepatan cahaya tadi berapa? 3 kali 10 pangkat 8. Oke, dikali 10 pangkat 8 M per second. Kemudian untuk panjang gelombangnya 410 nanometer. Oke, kan karena di sini kan satuannya kan meter nih.
biar enak konversinya berarti 410 nanometer gitu ya, dikali dengan 10 pangkat 9 meter. Nah, enggak ini kenapa? Biar dia tuh jadi ini enggak jelas. Biar dia satuannya jadi ke meter. Ini tolong dihitungkan berapa hasilnya. Kalau udah dapat langsung aja. Udah dapat. Oke, 4,851 kali 10 minus 19 satuannya adalah C per ini kalau misalnya apa maju ya angkanya nolnya berarti 0,00851 dikali 10 pangkat minus 17. Benar nggak? Tadi kan kita disuruh mencari kalau misalnya nasi ini untuk satu mol apa ini? Ada bisa ingat nggak kalau misalnya satu mol itu ada berapa molekul? Yang bergerak. Sorry. Satu mol itu ada berapa yang bergerak? Nih. Satu mol itu ada berapa atom yang bergerak? Yang tahu? Singkat pertama Avogadro nggak? Kalau dua itu kan kak. Ya benar. Jadi kalau misalnya satu mol suatu unsur itu ada berapa sih gitu. Ya, jadi kalau misalnya satu mol H berarti ada 6,023 kali 10 pangkat 23. Masih kan sampai sini? Oke. Nah, ya udah, berarti tinggal kita kalikan sama si delta E yang udah kita dapat dikali berarti 0,04851 dikali dengan 10 pangkat 17. Tolong dihitungkan hasilnya berapa? Ini kan satuannya joule per atom. Terus ini satuannya ohm per mol. Ada yang udah dapat? 0,292 kali 10 pangkat 6 kak. 0,292 kali 10 pangkat 6 Oke, 10 pangkat 6. joule. Ini joule per enggak dong, kan ini kalau misalnya ini atom kita coret gitu berarti joule per mol. Oke, kita udah kelar nih ngurusin delta E. Delta E-nya kita dapat segini. Lalu kita mau mencari si N akhir. Nah, berarti pakai rumus B, berarti pakai rumus delta E
sama dengan minus RH itu dikali 1 per N. NI apa NF? NF kuadrat, oke. Dikurang 1 per NI kuadrat. Nah, yang mau kita cari si NF kan. Nah, di sini namun di sini delta E-nya tuh kita makainya yang 0,0451 bukan yang 0,292. Karena di sini kan udah dikali nih dalam 1 per mol H gitu ya. Jadi nggak kita pakai ke yang delta E yang buat kita mencari si NF. Jadi kita di sini memakai si delta E dari 0,04851 dikali 10 pangkat minus 17. Paham nggak sampai sini? Iya, kayak kakak nggak paham ya. Nah, tadi ada di soal kan kakak bilang nih kalau misalnya dia turun ke tingkat energi yang lebih rendah, berarti delta E-nya itu negatif. Berarti nilai dari si delta E adalah negatif, walaupun di sini positif gitu kan. Berarti tinggal kita tulis negatif 0,04851 dikali 10 pangkat 17. Minus 17, sorry. Nilai RH-nya berapa? Minus 2,10. 2,10 atau 18? 18. Oke, 2,18 kali 10 pangkat minus 18. CS dikali 1 per NF yang mau kita ketahui gitu ya. Dikurang 1 per NI-nya tadi, nah, 1 per 6 kuadrat. Berarti ini pindah ke sini, berarti minus 0,04851 dikali 10 pangkat minus 17 dibagi minus 2,18 kali 10 pangkat minus 18 sama dengan, ini kakak pelan-pelan karena perhitungannya ini cukup kompleks, 1 per NF kuadrat dikurang 1 per 36. Ini hasilnya berapa ini kalau dibagi? Ada yang udah dapat? (0,04851) bagi dengan minus 2,18. Nol 0,022. 0,22. 0,22. Oke, 0,22. Ini tadi siapa yang jawab? Tadi cewek sama cowok? Melani, Kak. Oke. Melani sama? Tidak. Kita tulis ulang ya, NF kuadrat minus 1 per 36. Kita lanjut di sini, berarti 0,22. Pindah ruas ya, berarti plus 1 per 36 sama dengan 1 per NF kuadrat. Berarti di sini 0,22, 1 dibagi 36 berapa? 0,027. Oke, 0,027. 0,027 tambah dengan 0,22 berapa jadinya? 0,247.
0,247. Oke. Kalau misalnya kita mau mencari nih, kan kuadrat. Kalau biar dia nggak kuadrat, diapain? Akarin terus. Oke, diakarnya. Berarti akar dari 0,47 berapa? Besar, besar. 49 Kak. 6. 0,49. 0,496. Oke, berarti NF sama dengan 0, 0,496. Dan 69. 496. kan kalau misalnya ini NF, dia ke sini nih ke ruas kiri. Berarti si 0,247-nya itu berarti 1 di 0,24. Bener nggak? 1 dibagi ini. Terus ini pindah ruas. Bener kan? Bener nggak? Maksudnya delta F kuadrat kali 0,247. Gimana, gimana? NF, berarti kan di sini NF kuadrat sama dengan 1/0,247. Coba kalian bagi dulu, 1/0,247 berapa? 4,048, Kak. Oke, 4,0428. Berapa akar dari 4,048? Oke, ini kalau misalnya kita dapatin berarti mendekati 2 gitu ya. Berarti untuk nilai NF yang kita dapatkan yaitu 2. Berarti perpindahannya itu dari 6 N sama dengan 6 ke N sama dengan 2. Sampai sini paham nggak? Tolong mic-nya ya. Paham nggak? Ini emang tulisan saya jelek ya, tapi kalau misalnya kalian ngikutin, kalian nggak cuman ngandelin PPT atau slide, insya Allah kalian bisa baca sih. Oke, sampai sini paham? Ya, kakak anggap paham. Kita lanjut. Oke, di sini ada materi mengenai kecepatan gerak elektron. Untuk persamaannya yaitu U sama dengan H dikali M kali lambda. H dibagi M kali lambda. Untuk U sendiri yaitu kecepatan gerak elektron, satuannya M per S. Kemudian M adalah massa dari elektron, satuannya adalah kilo. Kemudian kilogram. Kemudian H itu adalah konstanta Planck, yaitu konstanta Planck itu berapa? 6,63. Kalian bisa hafal ya ini. Konstanta kayak gini. 6,63 dikali 10 pangkat minus 34. Kemudian panjang gelombang adalah satuannya meter. Oke. Masuk ke contoh soal. Pakai gelombang. Berapa kecepatan elektron yang memiliki panjang gelombang dari 100 nanometer untuk massa elektronnya yaitu 9,11 kali 10 pangkat minus 31 kilo. Oke, kan lambdanya di sini 100 nanometer. Kalau kita konversikan ke meter berarti berapa? 100 meternya nggak tahu aku dikali 10 pangkat minus 9 meter. Benar nggak? Kalian bisa nyimak kan ya? Benar juga. Oke, ya udah kita tinggal masukin aja rumus yang tadi. U sama dengan H dikali M dibagi M kali lambda. Hanya yang H63 dikali 10 pangkat minus 34 dibagi dengan masanya yaitu 9,11
0,11 dikali 10 pangkat minus 31 dikali dengan panjang gelombangnya yaitu 100 dikali 10 pangkat minus 9 meter. Ini satuannya joule per sekon. Tolong hitungin ini hasilnya berapa? Nol koma 0072 kali 10 pangkat 6 tuh. Oke, 0,0072 Kali 10 pangkat 6. Oke, 10 pangkat 6. Satuannya tadi M per Joule. S. Benar nggak sih? Oke. Mungkin paham lah ya, ini masih tinggal masukin aja angka rumus. Oke, next. Ke materi konfigurasi elektron. Nah, konfigurasi elektron itu menggunakan prinsip of Bohr menyatakan bahwa bila proton ditambahkan satu persatu ke dalam inti untuk membentuk unsur, elektron juga ditambahkan ke dalam orbital-orbital atomnya dengan cara serupa. Nah, penyusunan elektron dilakukan dari orbital dengan energi rendah ke energi tinggi. Nih, kalau kakak ngapalinnya SS, PS, plus PS, DPS gitu. Nah, kalau misalnya S itu dia adalah maksimal isinya adalah 2, kemudian P adalah maksimal isinya itu 6, kemudian kalau D itu 10, F itu 14. Jadi maksimal mengisi elektronnya. Kalian udah tahu kan ini? Udah belajar kan ya di SMA? Udah, Kak. Oke. Oke, kakak kasih contoh nih ya. Misalnya konfigurasi dari apa ya? Si Mg nih, Mg. Misal Mg itu berapa nomor atomnya? Kalian pernah nggak tabel periodik? 12, Kak. 12. Kalau kakak kayak gini, susun dulu SSPS-nya berarti S, S, P, S gitu ya. Terus diisi nih si maksimalnya. Kan ini kan maksimal pengisian elektronnya ada 2, P itu 6, D 10, F 14 gitu. Berarti ditulis dulu. Ini adalah 2, kemudian 2, 6, ini 10, 2. Berarti udah pas. Nah, untuk penomoran dari kulit si S itu dimulai dari angka 1. Ya udah tinggal ditulis di sini 1, 2, 3. Lalu untuk penomoran untuk P, kulit P itu dimulai dari angka 2. Misal kakak tulis di sini penomoran dari S itu dimulai dari angka 1. Kemudian P itu dimulai dari angka 2. Kemudian D itu dimulai dari angka 3. Kalau F kakak jarang sih ya, jadi F itu biasanya dimulai dengan angka 4 nih. Ini kan 1 nih, kemudian 2, 3, 4 gitu. Kalau kakak kayak gini, sebenarnya terserah sih kalian gimana ngapalinnya. Saya ada contoh lain nih. Nah, misalnya adalah si BR nih, misal BR itu berarti nomor atomnya 35, benar nggak? Benar. Ya, Kak. Berarti tinggal kita tulis dulu nih, berarti S, SPS, terus PS, D, PS. Ini kita tulis dulu, kalau misalnya nggak kita pakai, kita hapus. Berarti di sini ditulis 2, 2,
62, terus 62. Kalau misalnya di total ini ada 10, 10, 20, 30. Nah, di sini kan maksimal dia 10 kan, kurang berapa nih? Udah 30. Ya udah, di sini kita bisa nih tulis 5 karena kan maksimal dari si P itu 6 gitu. Berarti S-nya kita hapus, nggak kita butuhin. Nah, tinggal kita tulis penomoran dari masing-masing kulit. Berarti di sini 1, 2, 3, 4. Udah selesai nih yang S, kemudian yang P. Berarti kita mulai dari 2. Berarti 2, 3. Terus yang D kita mulai 2, 3. Ada satu lagi, 4. Yang D kita mulai berarti angka 3. Gitu. Sampai sini paham nggak? Paham, Kak. Enggak. Oke, terlalu paham ya. Oke, kita lanjut. Yang tadi. Oke. Nah, selanjutnya itu ada bilangan kuantum nih. Kalian kan pasti udah tahu ada bilangan kuantum utama, bilangan kuantum momentum sudut, bilangan kuantum magnetik, dan spin gitu ya. Nah, masing-masing dari keempat ini nih apa sih Kak maksudnya gitu. Nah, kalau misalnya bilangan kuantum utama itu memiliki tingkat energi atau dari si kulit. Misal nih, Kakak punya misal 2, E6. Nah, yang berperan jadi si bilangan kuantum utama adalah si angka 2 ini. Karena dia adalah menunjukkan tingkat energi atau menunjukkan kulit gitu. Jadi di sini berarti N sama dengan 2. Nah, kalau misalnya nih ada contoh lain, misal 3D8 misal. Berarti yang jadi N adalah sama dengan 3, karena di sini kulitnya itu tingkat energinya adalah 3. Begitu seterusnya. Berarti yang menjadi patokan adalah si tingkat energi atau kulit yang di depannya si SPDF gitu. Paham nggak? Maaf Kak, coba ulangi. Oke, jadi misalnya nih kan, bilangan kuantum utama nih, itu menunjukkan tingkat energi atau kulit. Jadi, kalau misalnya nih, di sini kita punya si 4D gitu ya. 4D, berarti N-nya itu sama dengan 4. Karena di sini 4 di sini itu menunjukkan subkulit dari suatu atom. Nah, begitu juga misal di sini ada 3P. Berarti N-nya adalah atau bilangan kuantum utama adalah 3. Begitu seterusnya. Berarti kalau ini itu 5, terus kalau ini N-nya itu 2 gitu. Paham nggak? Maaf Kak, terima kasih. Paham, Kak. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada bilangan kuantum momentum sudut atau biasa disingkat L. Nah, untuk momentum sudut ini, subkulit S itu sama dengan 0. Kemudian subkulit P sama dengan 1, subkulit D sama dengan 2, dan subkulit F sama dengan 3. Maksudnya misal di sini ada 2P6, berarti subkulit dari P adalah 1. Pokoknya intinya kalau misalnya kalian disuruh mencari kuantum momentum sudut, apalin aja S itu 0, P itu 1, D itu 2, F itu 3 gitu. Intinya tuh L itu menunjukkan subkulit. Terus lanjut ke bilangan kuantum magnetik atau M. Nah, di sini ada orbital nih. Kalian kan biasanya kan disuruh kotak-kotak gitu ya. Nah, kotak-kotak ini menunjukkan orbital atau lintasan dari si elektron, karena elektron itu tempatnya adanya di orbital. Nah, kalau misalnya S, kulit S, itu berarti kotaknya 1 gitu. 1 kotak gitu. Di sini M-nya 0. Cuman punya 0 nih M-nya. Kemudian kalau misalnya P, itu kotaknya ada 3. Kemudian M-nya itu ada -1, 0, sama 1. Kemudian kalau di kulit D nih, kotaknya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, atau orbitalnya ada 5. Berarti ada M-nya itu ada 0, 1, 2, atau -1, -2. Nah, kalau misalnya F, itu ada 7 kotak, 1, 2, 3, 4, 5.
2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia itu 0, M-nya itu bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, atau -1, -2, -3. Gitu ya. Biar lebih paham kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini kalian disuruh menentukan keempat bilangan kuantum pada elektron terakhir dari si atom Cl, Mn, Ag, Mg, dan S. Nah, kita tulis dulu berarti yang di sini yang pertama yaitu Cl. Konfigurasinya ada yang bisa Cl gimana? Nomor atomnya 17. 1 S kuadrat S pangkat 2. Oke. 2 S pangkat 2. Oke. 2 P pangkat 6. 2V6. Oke. 3 S pangkat 2. Oke. 10, 12. 3 pangkat 5. 3P pangkat 5. Oke, dicek di sini 10, 17. Udah pas ya nomor ratanya 17. Tadi ada nama siapa di sini? Fitri. Oke, tadi. Oke, terima kasih. Oke, jadi disuruh mencari keempat bilangan kuantum dari elektron terakhir. Berarti kita fokus di sini mencari 3P5. Kecuali kalau misalnya kalian disuruh mencari bilangan kuantum pada masing-masing kulit, berarti satu-satu nih kalian cari karena berhubung di sini cuman pada elektron terakhir, berarti fokus ke 3P5. Berarti untuk nilai N-nya nih, bilangan kuantum utamanya berapa? Dari 3P5. 3 mau. 3. 3. Nilai L atau bilangan kuantum dari L. Kuantum sudut. Itu berapa? Tuh, Kak. 1. Satu. Nggak kedengeran kan ngomong ya? Mic-nya ya tolong, guys. Oke, untuk N berarti kita nggak bisa nentuinnya. Gimana sih caranya? Caranya kita buat dulu. P itu kan kotaknya ada 3 kan? Nah, 1, 2, 3. Di sini 0, di sini 1, -1. Kita tulis masing-masing elektronnya. Kita penuhin dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti M-nya berapa? 0. 0. Kenapa 0? Karena dia terakhir berhentinya si elektron yang kita tulis gitu di lintasan orbital ini gitu ya. Terus untuk nilai spin nih, spinnya itu kalau misalnya ke atas itu dia positif setengah atau 1/2. Kalau misalnya ke bawah itu dia negatif 1/2. Kalau ini berarti berapa? Positif 1/2. Enggak dong, berarti kan di sini tadi berhentinya tuh ke bawah elektronnya. Negatif 1/2. 2. Negatif. Oke, sampai sini paham nggak? Masih ada yang bingung nggak? Jujur aja. Kak, Ya. maaf kok yang untuk kayak penentuan 1 S2, 2 S2-nya itu belum terlalu paham, Kak. Oke, jadi sebenarnya ini menggunakan prinsip hafalan sih. Kalau misalnya kakak pun bingung ya, kalau misalnya kalian ngafalin tuh 1 S2, 2 S2 itu kayak bingung. Jadi kalau kakak itu ngapalin si SSPS-nya dulu. Jadi kayak misal nih, SS kan di sini kan kayak 1 S, 2 S, 3 S gitu. Tapi pening palanya kan. Jadi kalau kakak mending ngapalinnya tuh kayak gini. S, S, PS, terus PS, DPS gitu. SSPS, DPS, terus DPS, gitu-gitu. Tapi nggak sampai F karena jarang gitu ya kalau soal TPB itu sampai di kulit F gitu. Jadi enaknya ngapalinnya ini dulu, baru kalian kasih nomor pangkatnya kalau kalian bilang kan, nomor elektronnya, kemudian kasih subkulitnya gitu. Paham nggak? Jadi intinya kalau kakak ngapalinnya itu si SS dulu, jangan pakai pangkat atau kulitnya, karena bakal bingung gitu. Paham kan ya? Paham, Kak. Terima kasih, Kak.
V. Nah, yang kita buat si MO, MN berapa nomor atomnya? 25, Kak. Oke, 25. 25. Oke ya. Biar paham, coba kakak yang ngerjain dulu deh ini. Kan berarti S, S, P, S, P, S, D. Kita sampai sini dulu nih. Kita tulis dulu nih masing-masingnya. Full gitu ya. 2, 2, 6, 10, 2, 6, 2, 20. Ini sisa 5 lagi. Kita tulis 5 di sini. Itu. Nah, terus kita mau penomoran si subkulitnya. S kan dimulai dari 1 tuh. Ya udah kita selesaikan dulu S dari deret ini. Berarti 1, 2, 3, 4. Selesai nih si S. Kemudian P kita mulai dari 2. Berarti 2, 3. Selesai nih si P. D kita mulai dengan angka 3 gitu. Udah selesai nih urusannya. Terus kita bisa mencari dari si bilangan kuantum si 3D5. Karena di sini yang terakhir. Berarti kalau 3D5, N-nya berapa? 3. 3. Untuk L-nya berapa? D nih, D. 2. Oke, 2. Terus untuk M, kita tentukan dulu berarti D kan ada 5 tuh kotaknya. Kita tulis dulu 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, minus 1, minus 2. Berarti 5. Kita penuhin semuanya. 1, 2, 3, 4, 5. M-nya berarti berapa? 2. 2. S-nya 2. S-nya berapa? Di sini ke atas? Positif setengah. Positif setengah. Sampai sini paham kan ya? Ada yang masih bingung? Jujur aja yang masih bingung. Oke, kalau enggak kakak lanjut ke atom yang Ag. Ag nomor atomnya berapa? 47. 47. Wah, agak banyak juga ya. 7. Oke, kita tulis berarti di sini S, P, S, D, P, S. Ini mengandalkan hafalan sebenarnya. Kita tulis dulu berarti di sini 2, 6, 2, 6, 2, 10. Berarti udah 10, 20, 30, 6, 2, SSPS, PS, DPS, berarti 30, 38, biar 47, di sini 9, bener nggak? 9. Ya, Kak. Oke. Ini kalau misalnya salah tolong cek ya. Berarti SSPS, PS, DPS bener. Oke. Berarti ini nggak usah kita gunain nih, kita coret. Nah, kita tulis subkulitnya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang P 2, 3, 4. Yang D berarti 3 dan 4. Oke. Yang jadi, ya. Itu D-nya nggak 10 ya, Kak? S-nya 1. Seperti itu sebenarnya boleh sih. Jadi biar di sini kan di situ ada aturan apa ya? Intinya kalau misalnya mau kayak gitu nggak apa-apa. Misal di sini S-nya itu 5S1 sama 4D10. Jadi kayak biar di elektron terakhir tuh biar penuh 10 gitu. Nggak apa-apa sih sebenarnya kalau mau pakai yang ini gitu. Berarti kalau misalnya nih kita pakai yang 4D10 misalnya. 4D10, sebenarnya totalnya kan sama aja tuh.
berarti ada 47 juga gitu. Kalau misalnya 4D10, kita analisa masing-masing bilangan kuantum, berarti N-nya sama dengan berapa? 4. Oke. L-nya berapa? D nih. Wadah. Untuk M-nya berarti kita buat dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Minus 1, minus 2. Kita dari kulit terendah berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yaitu berarti M-nya sama dengan 2. 2. S-nya berarti berapa kalau arah ke bawah? Minus Negatif 1/2. Oke, negatif 1/2. Sampai sini paham, Mbak? Sebenarnya kalau misalnya masalah 4S2, dia pindah ke 4D10 ini, sebenarnya biar kulit D-nya itu memiliki elektron yang maksimal gitu. Mending mengurangi yang S daripada mengurangi yang D. Ngerti nggak? Oke, untuk yang MG sama S kalian coba-coba aja ya. Ini bukan tugas tapi kalian coba-coba aja di rumah gitu. Oke. Ada soal nih, soalnya kebalik. Jadi kita udah dikasih tahu bilangan kuantumnya. Nah, disuruh mencari nilai I sama M1 yang mungkin untuk N4. Nah, N4 itu berarti kan kulit kan? Berarti bisa aja nih 4S, kemudian 4P, kemudian 4D, sama 4F. Kemungkinan nilai L, bilangan kuantum apa kalau L tadi? Bilangan kuantum menghitung sudut ya. Kalau misal 4S berarti L-nya itu 0. Kalau misalnya 4P berapa? P? 1. 1. Kalau yang D berarti 2, yang Dua. F 3. F dengan 3. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya disuruh mencari M, ya udah berarti kita tulis aja di sini. M itu di sini, S itu ada 0. Kemudian yang P ada 0, 1, sama minus 1. Ya, min 1, 0 sama 1. Kemudian yang D berarti kotaknya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 0, 1, 2, sama minus 1, minus 2. Kemungkinan untuk si 4D. Lalu untuk yang 4F, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 1, ada 3, ada 2, ada 3, kemudian ada minus 1, minus 2, sama minus 3. Paham nggak sampai sini? Insyaallah paham, Kak. Kita lanjut ya. Nah, di sini kita disuruh mencari bilangan kuantum dan nama subtingkatnya. Yang pertama nih, kalau misal 4P. 4P N-nya berarti berapa? 4. Oke. L-nya berapa? Momentum sudut? 1, Kak. 1. 1. Kenapa 1? Karena di sini P ya. P itu 1. Terus di sini ada N-nya itu 2. Kita tulis dulu nih 2 gitu. L-nya itu 1. Berarti kalau 1 apa? P. P, 2P. Terus di sini ada N-nya itu 3. Berarti 3. Terus
L-nya itu 2. Kalau 2 apa? D. 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 AD. Lalu di sini kita udah dapat data 2S nih. Berarti N-nya berapa kalau 2S? 2. 2. L-nya? D. Nya? 0. Sampai sini nih. Ini masih bingung nggak? Jujur aja masih bingung. Serius ini. Oke, udah paham semua? Udah kan, insya Allah. Oke. Kalau udah kita lanjut. Nah, di sini disuruh membuat diagram orbital dan himpunan bilangan kuantum untuk elektron ke-6. Berarti kita tulis dulu 1s2, 2s2, 2p4. Kalau misalnya kita tulis masing-masing orbital nih, berarti di sini 1, lalu ini ada 3. Terusnya berarti kita tulis di sini langsung 2 elektron, 1, 2, di sini juga 1, 2. Untuk yang P berarti 1, 2, 3, 4. Berarti di sini itu 0, 0, 0, 1 sama minus 1. Bilangan kuantum untuk elektron ke-6. Ya udah, berarti di sini si 2s2 kan 2 nih sama 4. Berarti kan ada 6 elektron. Kalian fokus di sini aja. Berarti kalian mencari masing-masing bilangan kuantum, himpunan bilangan kuantum. Untuk yang 2s2 berarti N-nya ada berapa? 2. Oke, 2. Terus L-nya 0. 0. Oke. Terus M-nya ada berapa? 2. 3. M-nya 0. Kan M itu. Oke. Terus pinnya ke atas atau ke bawah? Kalau ke bawah apa? Ke bawah. Ke bawah. Setengah. Min setengah, Kak. Terus 2P4 berarti N-nya sama dengan 2. Nah, L-nya 1. 1. M-nya berapa? Min 1. 1. M-1. Nya Minus Setengah. sampai sini paham? Paham, Kak. Oke, lanjut. Nah, di sini kita disuruh menentukan unsur apa nih? Terus kita disuruh mencari konfigurasi elektron serta diagram orbital. Berarti kalau N2 itu apa? S, P, D atau F? Sorry. A2, kalau L-nya itu 1 apa berarti? P. 2P, bisa kita tulis ya. Nah, katanya di sini M-nya itu 0. Kalau misalnya kita tulis nih, P berarti kotaknya ada 3. 0, min 1 sama 1. min 1 sama 1. Oke. 1. Katanya SS-nya di sini plus setengah. Berarti ke atas. M-nya 0 berarti 1, 2. Ini asumsi yang pertama kan. Berarti 1, 2 berarti di sini 2P2 gitu. Nah, kita buat konfigurasinya. Misal di sini unsur nggak tahu kita ketahui apa. Berarti S, SP sampai sini. Berarti di sini 2, 2, 2, 1, 2, 2. Berarti jumlah nomor atomnya ada 6. Kalau di tabel periodik ada
yang nomor atomnya 6 unsur apa? Unsur C, Kak. Karbon. Unsur C. Berarti kita udah bisa jawab nih unsur apa, yaitu unsur C, unsur karbon, karena nomor atomnya 6. Terus kita disuruh menggambar diagram orbital dari masing-masingnya. Berarti di sini tadi ya kalau jelek 0, 0. Sini ada 3, berarti 0, 1, minus 1. Ya udah kita isi elektronnya 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pas nggak sama yang ini? Pas. Oke, sampai sini paham? Oke sih, udah sih itu aja tutorialnya ya. Cukup sebentar aja, semoga kalian paham. Sampai sini ada pertanyaan nggak dari awal materi tadi? Kalian UTS tanggal berapa? 16. 16 Kak. 11 itu kimia dasar atau lain? Prodi kayaknya tuh. Fisika. Fisika. Jadi kimia dasarnya itu bukan tanggal 11 ya? Oke, jadi untuk tutorial selanjutnya, tapi nanti ada bahas sih materi yang belum kita bahas. Terus nanti kalau misalnya waktunya cukup, mau ngebahas beberapa soal UTS. Soal UTS TPB. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau Oke, kalau nggak ada, kalian silakan isi absen di deskripsi grup. Itu kakak tunggu sampai jam 9, lewat dari itu kakak ofakan. Kalau misalnya nggak ada, terima kasih atas partisipasinya. Yang aktif tadi, tolong isi absennya yang jujur. Semoga dilancarkan kuliahnya dan UTS-nya nanti. Dan ilmu dari kakak bermanfaat. Amin. Amin. Tapi kata Pak tuh mah, saya yang paling tinggi. Tapi mah dia jadi ngocak kan, yang tinggi laut. Kan Iya. Kalian kan belum sih? Harus ranking, Kak. Iya, yang bisa aja sih buat bukti BAP. Oke, 1, 2, 3. Oke, kakak minta dong kalian